Dikatakan bila orang mencari dunia dan orang tersebut menghabiskan umurnya semata-mata mencari dunia, memuaskan keinginan dirinya, itu diberikan oleh Allah ada 5 bala yang diberikan Allah. Bila mencari dunia lupa dengan akhirat. Apa yang diberikan Allah? Yang pertama, bila mengumpulkan harta benda dunia, al-ana, ujar Nabi, orang itu pasti merasa lapah mengumpulkan dunia. Jadi nomor 1, al-ana'u fi jam'ih, rasa lapah mengumpulkan dunia. Pasti ini bujur berataan. Orang hendak mengumpulkan duit, pasti ke hutan, pasti berusaha. Seharian berdagang belum tentu payu, pasti lapah. Orang ke pahumaan belum tentu berbuah. Turun bertanam bilungka misalnya kebanjiran, lapahnya ada, hasilnya nggak ada. Turun ke pahumaan bertanam benih, setahunan ternyata rajaki tikus habis berataan, lapahnya ada, hasilnya nggak ada. Ini sifat dunia. Makanya ujar Nabi, Allah memberikan bala terhadap orang yang mengumpulkan dunia 5 bala. Yang pertama, rasa lapah di dalam mencarinya. Yang kedua, bila orang sibuk dengan dunia, ujar Nabi, wasyughla an dzikrillah. Orang tadi sibuk dengan dunia sampai-sampai meninggalkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini nomor 2. Orang nikah hutan, becari, bakabun, bahuma, pasti kada tapi kau beramalan. Aku kaina haja beramalan mahadang umur 60 ujarannya. Ujar nang bini pabila pian hendak beramal, kaina aku mahadang tuha haja. Ujar nang bini malaikat Israel sudah berjanji lawan pian-pian kawa tuha. Kada tentu kita tuha. Kadang ada orangnya masih umur 40, ada yang 50. Mending Allah memberikan umur yang panjang, akhirnya kawa beramal di masa Tuhan. Kalau pinat terdahulu malaikat Israel, akhirnya kada kau beramal lagi. Jadi bagi orang yang mengumpulkan mata benda dunia tadi, nomor 2 diberikan bala oleh Allah, sibuk sampai-sampai tidak bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ada di dalam diri bagi orang yang mengumpulkan harta benda dunia rasa takut kehilangan dengan benda tadi. Orang ini mengumpulkan duit misalnya sudah 10 juta, pasti rasa takutan, busia diambil maling, busia diambil gagat terdahulu, busia duitnya hilang, busia macam-macam keinginan di dalam diri ini mengatakan rasa takutan bahwasanya duit ini hilang atau duit ini habis, kada kelihatan timbul-timbul habis. Ini sifat diberikan Allah bala terhadap orang yang mengumpulkan mata benda dunia. Kemudian yang nomor 4, bila orang mengumpulkan benda-benda dunia, ihtimal asmil bakhili nafsih, ada kemungkinan besar terhadap dirinya dikatakan orang yang bakhil. Orang ini pemberian aja, tapi di kampung ada kelihatan. Sidin tuh sing sugihan, hujan orang kampung, tapi kada pemberian pang. Padahal nang kada diberi seorang aja orang diberi ya. Cuman seorang nang kada diberi, belajar menyambati sidin tuh kada pemberian lawan aku. Akhirnya terkenal sidin bakhil. Padahal sidin pemberian aja di kota-kota lain, di desa-desa lain pemberian aja. Tapi nang menyambet tadi kada pernah diberi sidin. Akhirnya dikatakan sidin bakhil. Jadi setiap orang-orang yang diberikan Allah harta itu pasti ada suatu saat orang mengatakan orang kaya itu adalah orang yang bakhil. Itu kemungkinan ada, ujar Rasulullah.
Tapi bagi orang yang miskin, kadada dikatakan bakhil. Kada pernah orang miskin dikatakan bakhil. Baisi duit cuman 10.000 sehari. Itu gin habis nukar nasi bungkus, lawan nukar nasi siang. Ada orang kampung mengatakan sidin bakhil nang baisi 10.000 tadi. Terbalik sudah otak nang mengatakan bakhil tadi. Karena orang miskin kada mungkin dikatakan bakhil. Yang dikatakan bakhil itu cuman orang-orang kaya. Ini nomor 4. Kemudian yang nomor 5, wa mufaraqatus salihina min ajli. Bala yang kelima, bila orang sibuk mencukupi hawa nafsunya, mencari dunia, ujar Nabi, pasti waktu-waktunya banyak terpisah dengan orang-orang saleh. Karena sibuk yang dicari, sibuk dengan harta yang dituntut, sibuk akhirnya berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa lagi hendak menuntut ilmu, ayo kita belajaran menuntut ilmu, pengajian kada, aku auran, pahumaanku belum besamprut lagi. Ayo kita pengajian, kada aku ada kawa, anu di pasar aku sibuk menunggu toko lagi. Ayolah kasih anu tulakan kita, mah kada kawa tampiraiku belum bebangkit lagi. Ini kenapa terjadi? Karena sibuk memikirkan dan sibuk mendapatkan harta benda dunia, akhirnya berkumpul dengan orang saleh itu dihindari. Berkumpul lawan orang-orang baik kada kawa lagi karena sibuk dengan dunia tadi. Sedangkan bila kawa kita menyempatkan berkumpul dengan orang saleh, di sana itu adalah sesuatu kebaikan, di sana itu adalah sesuatu yang manfaat, di sana itu adalah sesuatu yang ada hikmahnya. Insya Allah di dalam diri kita tumbuh rasa takutan lawan Allah Ta'ala. Makanya tradisi di Tarim, orang ini kada mengharapkan makanan, kadang ada mengharapkan minuman. Yang penting berkumpul orang saleh, itu aja. Orang sugih, orang miskin, orang biasa seberatan berkumpul. Jadi ada satu kegiatan di Tarim itu, maulid di waktu subuh sekitar jam 5 habis subuh maulid. Sebelum subuh manusia sudah hibak di Masjid Al-Imam Al-Muhdar itu. Hampir berapa ribu, amun 5.000 kada kurang manusia. Padahal satu kabupaten kada, cuman kecamatan Tarim itu. Yang mereka harapkan berkumpul dengan orang saleh adalah Allah menurunkan rahmat, nang umpat ini dapat juga rahmat. Dengan berkah orang saleh Allah mengampuni dosanya terbuat juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Sesibuk-sibuk kita mencari dunia, sempatkan seminggu sekali ya, atau setengah bulan sekali ya, atau 3 minggu sekali ya, atau sebulan sekali berkumpul dengan orang-orang saleh. Bila kita berkumpul dengan orang saleh, sedikit banyaknya, bila orang tersebut adalah orang saleh, adalah orang yang baik, maka termasuk kita golongan orang-orang yang baik dan orang saleh juga. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini sudah ada niatan baik, berparak dengan orang saleh. Makanya rancak kita mendengar suatu istilah, bila orang berjualan minyak harum, rancak kita mendengar, pasti sedikit banyaknya terasai jua harumnya, walaupun kada dipalitakan kawan. Ada orang hendak nukar berapa minyak harum, pasti samprot, mencium juga kita. Betang jaman aur duduk di minyak harum aja ada mendapat baunya. Bakawan lawan orang berjual acan pulang di pasar, katuju bener bakawan lawan penjual acan, rupanya pemberian nang berjual acan nih duduk kada lawas, baju tuh pasti bau acan. Ujian nampini napa pian setiap hari bau acan, bau masakah? Kada sekalinya di pasar katuju bakawan yang penjualan acan. Kaitu juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan perumpamaan di dalam hidup kita di dunia. Orang berjual minyak harum, kita dapat harumnya. Orang yang berkumpul dengan orang saleh dapat juga manfaatnya.
Kalau kita mendapatkan manfaat daripada orang-orang saleh, maka yang paling utama adalah nanti ketika di negeri akhirat kita mendapatkan syafaat daripada orang saleh itu. Apa syafaatnya? Pertolongan dari Allah supaya kita selamat di negeri akhirat. Karena ibarat rantai, berkumpul dengan orang saleh ini ibarat rantai. Makanya ujar Nabi, yang namanya dikubur bake itu banyak orang-orang yang memberikan syafaat kepada umat-umatku, kata Rasulullah. Satu orang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat 70.000. Kemudian 70.000 diizinkan oleh Allah memberikan syafaat setiap satu orang dari 70.000 pula. Kita misalnya orang ini mendapat, orang saleh ini berguru dengan orang yang mulia misalnya, akhirnya mendapatkan syafaat dari gurunya. Ia mendapatkan syafaat dari gurunya, ditolongi oleh gurunya ketika hari kiamat, gurunya menarik. Ujar Allah, nang ikam tarik ini nah, adakah lagi nang hendak dibawanya? Ini nih basic guru, orangnya orang saleh, seorang wali daripada wali Allah, keturunan Rasulullah pulang. Artinya memang orang ini basic guru yang mulia, ditarik oleh gurunya. Ikam ujar nang guru, kubariakan izinna, ada jatah ikam memberikan syafaat pulang pertolongan lawan orang yang terdekat lawan ikam. Akhirnya dicatati di dunia, nang rancak berkumpul, nang rancak bergabung, nang rancak berpandiran, nang rancak dilihat orang saleh tadi siapa waktu di dunia. Catatinya ada 100-100-nya diberikan syafaat dan dibawanya masuk ke dalam surga. Ini untungnya, karena inya berkumpul dengan orang saleh, akhirnya dibawai oleh orang saleh masuk ke dalam surganya Allah.